namaku adalah Lisa. Aku berusia 35 tahun. Sudah 2 tahun, aku merantau di luar negeri. Sebagai pembantu rumah tangga, hidup di negeri orang, selama bertahun-tahun rela saya lakukan, karena kebutuhan ekonomi yang tidak bisa tercukupi. Jika aku hanya kerja di negeri sendiri, apalagi aku hanya tamatan sekolah SMMP. Sudah 2 tahun lamanya, aku bertahan untuk bekerja di sini, karena aku sangat terpaksa dan bingung harus bekerja apalagi. Majikanku bernama Aleson. Dia berusia 45 tahun dan memiliki seorang istri dan anak. Aleson selalu saja menggangguku ketika aku sedang bekerja, dan ketika istrinya tidak ada di rumah, Aleson memang tampan dan sering memberiku banyak hadiah dan bonus. Malam itu, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba Aleson datang ke kamarku. Aku pikir dia ingin meminta bantuanku, tapi ternyata dia tiba-tiba memelukku dan memaksaku untuk mau tidur dengannya. Rasanya kaget, dan aku takut sekali dengan perbuatannya itu, karena aku harus melakukan hal seperti ini dengan majikanku sendiri. Setelah selesai, Aleson pun bilang padaku bahwa dia mulai suka denganku. Dia berjanji akan bertanggung jawab jika aku hamil, dan juga dia mengancamku agar tidak bilang tentang hal ini kepada istriku. Selang beberapa bulan berjalan, aku dan Aleson semakin dekat, dan setiap malam Aleson selalu datang ke kamarku dengan membawa hadiah dan makanan yang enak. Aku pun menjadi jatuh hati padanya. Hingga pada suatu hari, aku merasa sangat lemas dan pusing. Aku pun izin untuk pergi ke dokter. Aku mual-mual hingga tidak punya energi sama sekali. Dan betapa syoknya aku ketika dokter bilang aku hamil. Aku menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Malamnya, Aleson datang lagi ke kamarku, dan aku pun menceritakan kepadanya bahwa aku sedang hamil anaknya. Aleson pun tidak terlihat marah. Dia malah merasa senang dan ingin bertanggung jawab atas kehamilanku. Pada saat itu, istri Aleson sedang ada kerjaan di luar hingga berhari-hari. Aku dan Aleson pun sangat senang karena bisa bebas di rumah tanpa takut istrinya tahu. Aleson pun mengajakku untuk pergi jalan-jalan, katanya agar aku bisa lebih sehat dan anak yang sedang aku kandung menjadi happy. Betapa senangnya aku diperlakukan seperti ratu. Kita pergi ke sebuah tempat yang sangat indah, duduk santai di dekat sungai, namun ternyata Aleson sudah memiliki rencana untuk membunuhku. Ia menaruh sebuah racun di dalam minuman, aku pun meminumnya, hingga dadaku rasanya sesak, dan keluarlah busa pada mulutku. Aleson tertawa terbahak-bahak, dan bilang bahwa aku adalah wanita bodoh. Kemudian Aleson segera membawa tubuhku ke dalam mobil dan memasukkannya ke dalam koper. Dia berjalan menuju sebuah jurang dan langsung membuang jasadku ke sana. Tidak ada satupun orang yang tahu akan kejadian ini, termasuk istrinya. Keluargaku di rumah pun tidak tahu jika aku sudah mati, dibunuh oleh majikanku sendiri. Aleson beralibi kepada istrinya bahwa aku sudah mencuri laptopnya, dan Aleson langsung memecatku dan memulangkanku. Tidak ada kecurigaan apapun, karena Aleson sangat cerdik dan licik. Setelah 1 minggu berlalu, jasadku mulai membusuk, arwahku gentayangan. Aleson selalu merasa gelisah ketika tidur karena aku selalu membayang-bayanginya. Pada suatu saat, aku datang dan mengetuk pintu rumahnya. Betapa terkejutnya Aleson melihat aku ada di depan matanya. Aku pun langsung mencekiknya dan berkata, "Kembalikan tubuhku." Aleson sangat ketakutan hingga dia berlari menuju tangga rumahnya. Aku pun terus mengikutinya. Dengan rasa ketakutan, Aleson pun terpeleset dari tangga rumahnya dan terjatuh hingga terguling-guling sampai kepalanya terbentur ke lantai rumahnya. Darah segar mengalir dari kepalanya. Dengan keadaan lemas dia pun bilang, "Maafkan aku." Tak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Istrinya sangat terkejut melihat Aleson meninggal secara tragis di rumahnya. Jasadku pun ditemukan oleh seorang pemburu di hutan dengan keadaan yang sudah membusuk, dan setelah dibawa ke rumah sakit, akhirnya bisa diidentifikasi oleh polisi.
dan jasadku pun langsung dipulangkan ke negara asalku. Betapa syoknya keluargaku melihat jasadku. Ketika sudah sampai di depan rumah, dengan kasus pembunuhan seperti ini, ibuku menangis histeris. Aku pun dikebumikan dan dimakamkan di dekat rumah orang tuaku.